Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runa Akila Razak, NIM H105119104. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah Teknik dan Sistem Digital, yaitu untuk modul yang keempat mengenai rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang nilai keluarannya tidak hanya tergantung dari masukan saat ini, jika dari nilai keluaran sebelumnya. Rangkaian ini mempunyai elemen penyimpan. Isi dari elemen penyimpan mempresentasikan keadaan atau state dari rangkaian. Perubahan nilai masukan dapat menyebabkan keadaan rangkaian tidak berubah atau berubah ke keadaan baru. Kemudian rangkaian berubah sesuai urutan keadaan sebagai hasil dari perubahan masuknya. Langsung saja kita lakukan praktikum di sini, yaitu untuk percobaan yang pertama. Instruksinya yaitu buatlah rangkaian D flip-flop seperti pada gambar. Jadi kita diminta membuat rangkaian D flip-flop. Pertama kita buka di memori, kita buat rangkaian D flip-flopnya. Kemudian di wiring kita ambil clock dan input. Serta outputnya. Nah, di sini langsung kita hubungkan. Nah, kemudian coba klik clock berulang kali, tidak akan ada perubahan nilai pada output. Mari kita buktikan. Kita diminta untuk mengklik clock ini berulang kali, maka output ini katanya tidak akan ada perubahan. Saya coba. Dan ternyata benar, ketika kita mengklik ini berulang kali, maka outputnya tidak ada perubahan. Kemudian ubah nilai D menjadi 1. Kita ubah D menjadi 1. Klik clock beberapa kali, perhatikan nilai output pada key. Kita klik, maka nilai output pada key berubah menjadi 1. Dia akan tetap 1, tidak ada 0 atau berubah, jadi dia tetap nilainya 1. Kemudian ubah kembali nilai D menjadi 0. Kita ubah lagi D menjadi 0. Kemudian klik clocknya berapa kali. Kita klik clock berapa kali, maka key-nya akan berubah menjadi 0. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua, buatlah rangkaian T flip-flop. Jadi kita buat rangkaian T flip-flop. Kita buka di memori. Di sini ada T flip-flop. Kemudian clock-nya di wiring seperti yang tadi sama. Kemudian inputnya dan output kita hubungkan. Nah, lakukan langkah percobaan yang sama. Jadi kita lakukan pertama, kita klik clocknya berulang-ulang kali, dan ternyata output key-nya tidak berubah. Dan kita ubah D-nya menjadi 1. Di sini sama seperti tadi. Jadi di sini kita mengubah nilai T-nya menjadi 1. Nanti kita perhatikan nilai key-nya. Dan ini kita klik berulang-ulang kali, maka key-nya berubah menjadi 1010. Nih, kita klik berubah menjadi 0, klik lagi tetap 0, diklik lagi menjadi 1, klik lagi tetap 1, dan dia 0 lagi, 0 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Jadi dia 0011 gitu.
dia berubahnya tuh menjadi 0011 gitu. Kemudian kita kembalikan lagi T-nya menjadi 0 sama kayak yang percobaan 1. Nih, kita klik, dia tetap 1 dan ternyata dia tetap 1. Jadi di sini kalau misalnya kita ini kan T-nya kita masukin 1. Nah, waktu kita mengeklik clock-nya dan kita berhenti di 1 dan kita mengubah ini menjadi 0, maka ini tetap berubah tetap di 1, dia tidak akan berubah. Jadi ketika T-nya 0 itu dia tidak akan berubah, dia nilai terakhir yang kita klik pada clock itu. Ini kalau misalnya 1, nah dia berubah. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, buatlah rangkaian JK flip-flop. Jadi kita selanjutnya buat rangkaian JK flip-flop. Nah, di sini ada input 1, kemudian input yang kedua, dan di sini kita memasukkan clock-nya dan outputnya. Kita hubungkan. Nah, instruksi selanjutnya, lakukan perubahan input sebagai berikut. Yang pertama, J sama dengan 0. Kita ubah J sama dengan 0. J sama dengan 0. K sama dengan 0. Ini J dan K sama-sama dengan 0. Kemudian kita klik clock-nya. Dan ternyata output pada key tidak berubah. Selanjutnya J-nya 1, K-nya 0. Kita perhatikan input key. Dan ternyata input key-nya berubah menjadi 1 dan dia tetap 1, tidak berubah. Kita klik berkali-kali, dia tidak berubah, dia tetap nilainya 1. Kemudian untuk J-nya 0, K-nya 1. Kita klik dan dia kebalikannya. Jadi output key-nya tetap 0, dia tidak berubah menjadi 1. Kemudian J-nya 1, K-nya juga 1, kita klik pada clock-nya, kemudian kita perhatikan. Dan dia berubah, output pada key-nya berubah menjadi 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk percobaan yang keempat. Pada percobaan keempat, buatlah rangkaian SR flip-flop. Kita diminta buat rangkaian SR flip-flop. Jadi, kita buat rangkaian ini inputnya. Ini input yang kedua. Kemudian ini clock. Dan ini untuk output key. Kemudian kita hubungkan. Seperti biasa kita hubungkan. Nah, kemudian lakukan langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan 3. Jadi kita lakukan untuk S-nya 0, S-nya 0.
Selanjutnya, pada rangkaian SR flip-flop, lakukanlah langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan 3. Jadi kita lakukan dengan hal yang sama pada percobaan yang ketiga. Untuk yang pertama kita coba S-nya 1, R-nya 1. Kita klik. Dan ternyata output key-nya tidak berubah. Dia tetap 0. Kemudian untuk S-nya 0, R-nya 0, ternyata output key-nya juga tidak berubah. Dan kemudian jika S-nya 1, R-nya 0, dan output key-nya berubah menjadi 1. Dia 1 tidak berubah menjadi 0. Dia akan tetap 1. Gimana kalau misalnya S-nya 0, R-nya 1? Kita coba. Dan output key-nya berubah menjadi 0. Dia tidak akan berubah menjadi 1. Kemudian untuk percobaan yang kelima. Buatlah rangkaian register 8 bit seperti pada gambar. Jadi kita diminta untuk membuat rangkaian register dengan 8 bit. Kita gunakan sini register. Kemudian kita masukkan inputnya. Di sini kita ubah data bitnya menjadi 8 sesuai dengan modul. Kemudian input lagi. Dan di sini ada input dan kemudian kita gunakan clock. Dan di sini juga ada digunakan sebanyak 8 juga, ubah ke list. Nah, kemudian ini untuk yang ini sebagai outputnya kita yes kan. Kemudian ini kita hubungkan. Ini untuk clocknya dan ini untuk clearnya. Ini kita hubungkan biar lebih mempermudah dalam membaca. Kita beri label dulu. Ini sebagai data out, ini sebagai data in, ini sebagai enable, ini clock, dan kemudian ini sebagai clear. Nah, kemudian aturlah data in dengan sembarang nilai biner. Jadi kita diminta untuk ubah data in dengan sembarang nilai biner. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ubah nilai enable sama dengan 1. Kita ubah juga enable menjadi 1. Kemudian klik clock beberapa kali. Perhatikan nilai data out. Kita klik, dan nanti kita perhatikan data outnya. Ketika clock diklik berkali-kali, maka data outnya akan bernilai sama dengan data in. Data innya bernilai 00, 00, 1111, maka data outnya juga bernilai 0000, 1111. Kemudian kita di sini diminta untuk mengubah nilai clear menjadi 1. Dan kemudian kita klik clocknya beberapa kali, maka data outnya bernilai 0 semua. Dia tidak ada perubahan. Dia kembali seperti nilai awal.
Kemudian kita diminta lagi mengganti data in dengan sembarang nilai biner yang lain dan lakukan kembali langkah yang sama. Di sini saya akan mengubah data ini menjadi 00 11 00 11. Di sini kan tadi pertama clearnya masih 0. Kita coba kalau clearnya 0, enable 1. Dan ternyata data outnya bernilai sama dengan data in, yaitu 0011 0011. Kemudian apabila clearnya bernilai 1, kita klik clock berkali-kali, dan data outnya ternyata memang bernilai 0, dia tidak akan berubah. Sekian presentasi dari praktikum modul 5 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.